Wong Jawa ilang Jawane. Istilah tersebut rasanya sekarang sudah bukan hanya sekedar istilah, karena kita sudah dapat melihat bukti-bukti nyatanya dalam kehidupan sehari-hari. Semakin banyak anak muda yang tidak mampu berbahasa krama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iksan. Saya mahasiswa dari Prodi Pendidikan Teknik Mekatronika Universitas Negeri Yogyakarta dengan NIM 2405063028. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas pendidikan kewarganegaraan, namun saya berharap dari video ini dapat memberikan manfaat yang lebih banyak daripada itu. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah topik yang sangat penting untuk kita sadari saat ini dan sangat perlu kita lakukan upaya untuk melakukan pencegahan, yaitu penggunaan bahasa Jawa krama di kalangan generasi muda semakin meluntur. Apakah ini dampak dari globalisasi? Mari kita pelajari bersama-sama. Yang perlu kita ketahui pertama kali adalah apa itu bahasa Jawa. Bahasa Jawa merupakan salah satu bahasa daerah terbesar di Indonesia dengan 82 juta penutur. Bahasa ini dibagi menjadi beberapa tingkatan, diantaranya Ngoko, Kromo, dan Kromo Inggil. Dari hal tersebut, bisa dibilang bahwa bahasa Jawa merupakan salah satu bahasa yang sangat spesial karena memiliki 3 tingkatan untuk tempat penggunaan yang berbeda-beda. Bahasa Kromo digunakan untuk berbicara dan digunakan untuk menunjukkan rasa hormat, terutama ketika berbicara kepada orang tua atau orang yang memiliki kedudukan yang lebih tinggi dalam masyarakat. Namun, sayang sekali, saat ini penggunaan bahasa Jawa Kromo ini semakin berkurang, khususnya di kalangan anak muda atau yang bisa kita sebut sebagai generasi Z. Bahkan banyak di antara mereka yang lebih nyaman menggunakan bahasa Indonesia atau bahkan bahasa Inggris dalam kehidupan sehari-hari. Berikut ada sebuah data yang saya tampilkan. Data ini merupakan sebuah penelitian yang dilakukan dengan cara mengetes responden dengan mengubah 100 kosakata Ngoko menjadi Kromo, dan berikut adalah hasilnya. Dari hasil ini bisa kita lihat bahwa hasil kualifikasinya menunjukkan sangat lemah. Data tadi merupakan hasil penelitian yang dilakukan oleh M. Suryadi dari Universitas Diponegoro. Penelitian ini dilakukan dengan memilih 20 responden muda yang tinggal di 2 perumahan besar, yaitu perumahan Telogosari dan perumahan Banyumani. 2 perumahan ini berada di Semarang. Penelitian dilakukan dengan menguji responden untuk mengubah 100 kata Ngoko menjadi Kromo, dan akan didapatkan hasil sebagai berikut. Pada kotak yang berwarna merah menunjukkan skor berapa banyak kata yang mampu diubah menjadi Kromo oleh responden, dan pada kotak yang berwarna hijau menunjukkan hasil persentase penguasaan kosakata. Karena kosakata yang diujikan berjumlah 100, maka
berapapun hasilnya itu juga sudah merupakan persentase. Lalu untuk kotak yang berwarna oranye menunjukkan hasil kualifikasi dari persentase yang diperoleh. Dan berikut adalah tabel pengukuran skornya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penguasaan kosakata kromo pada generasi muda sangatlah lemah. Dari 20 responden yang diuji, hasil rata-ratanya menunjukkan hasil yang sangat lemah dalam penguasaan kosakata bahasa Jawa. Mengapa hal ini bisa terjadi? Mari kita lihat bagaimana globalisasi mempengaruhi budaya kita. Perlu kita ketahui apa itu globalisasi. Globalisasi adalah sebuah proses di mana dunia menjadi semakin terhubung melalui kemajuan teknologi, informasi, dan komunikasi. Di era ini, anak muda dimanapun mereka berada, termasuk di Jawa, terpapar oleh budaya global melalui internet, media sosial, musik, dan film. Salah satu dampak dari proses ini adalah munculnya kecenderungan untuk lebih sering menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, bahkan dalam komunikasi dengan keluarga sekalipun. Yang seharusnya komunikasi dalam keluarga seharusnya mengajarkan nilai-nilai budaya lokal dan nilai-nilai latar belakang yang terkandung dalam bahasa Jawa Kromo sendiri. Pengaruh media sosial dan tren global mendorong anak muda untuk lebih mengutamakan penggunaan bahasa yang dianggap lebih modern atau populer. Bahasa Inggris misalnya dipandang sebagai bahasa yang keren dan relevan untuk dunia internasional. Sementara itu, bahasa Jawa Kromo mulai dianggap kuno dan tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Selain itu, takut salah juga menjadi alasan berkurangnya penggunaan bahasa Jawa Kromo. Banyak dari golongan anak muda tidak mau menggunakan bahasa Kromo karena alasan yang sulit, banyak kosakata yang berbeda, banyak kosakata yang harus dikuasai, dan mereka takut salah untuk menggunakan bahasa Jawa Kromo tersebut. Padahal jika kita mau mempelajarinya, bahasa Jawa Kromo sangatlah mudah. Ada banyak nilai kesopanan yang terkandung dalam bahasa Jawa Kromo. Di dalam bahasa Jawa Kromo terkandung nilai kesopanan, penghormatan, dan etika sosial. Namun, ketika penggunaan bahasa ini berkurang, kita juga melihat adanya penurunan dalam nilai-nilai tersebut, terutama dalam interaksi antar generasi. Kita sebagai orang Jawa dapat kita rasakan sendiri bahwa ketika kita berbicara dengan orang tua dan kita menggunakan bahasa krama, terasa lebih santun dan lebih sopan daripada kita menggunakan bahasa Indonesia yang tidak ada tingkatannya. Hal ini merupakan salah satu nilai kesopanan yang ada di dalam bahasa Jawa. Namun, jika bahasa Jawa Kromo ini tidak dilestarikan, bukan tidak mungkin bahasa ini akan punah. Sebagai contoh tentang nilai kesopanan tadi, saat kita berbicara dengan orang tua, bahasa Jawa Kromo memberikan struktur yang menunjukkan rasa hormat dan kepatuhan. Tetapi saat bahasa Jawa Kromo mulai jarang digunakan, anak muda mungkin secara tidak sengaja mengabaikan norma kesopanan ini. Ini menjadi tantangan besar dalam menjaga hubungan sosial yang harmonis antar generasi. Berikutnya kita akan mengetahui seberapa penting bahasa Jawa Kromo ini. Bahasa Jawa Kromo lebih dari sekedar sarana komunikasi. Bahasa ini adalah bagian dari identitas dan jati diri kita sebagai masyarakat Jawa. Ketika kita menggunakan bahasa Jawa Kromo, kita tidak hanya berkomunikasi, tapi juga merawat budaya, tradisi, dan nilai-nilai luhur yang telah diwariskan oleh nenek moyang kita. Selain itu, penggunaan bahasa Jawa Kromo juga berperan dalam menjaga keseimbangan sosial dan struktur masyarakat. Bahasa ini membantu menciptakan tatanan yang sopan dan beradab,
yang menghargai perbedaan usia, status sosial, dan kedudukan. Namun tidak bisa kita pandang sebagai pengotak-ngotakan kasta. Hal ini merupakan bentuk penghormatan kita kepada orang tua, kepada orang yang lebih tua, kepada orang dengan status sosial yang lebih tinggi, dan yang memiliki kedudukan yang lebih tinggi dalam masyarakat. Jika bahasa Jawa Krama hilang dari budaya kita, apa yang akan terjadi? Lunturnya bahasa Jawa Krama di kalangan anak muda bukan hanya berdampak pada kesopanan dalam berkomunikasi, tetapi juga dapat mempengaruhi keberlangsungan budaya itu sendiri. Bahasa merupakan identitas dari suatu kebudayaan. Ketika bahasa hilang, maka sebagian besar identitas dan tradisi budaya juga ikut tergerus. Sebagai contoh, ketika kita bertemu dengan orang dengan budaya lain, kita dapat mengidentifikasi budaya apa yang mereka miliki dengan yang pertama adalah cara mereka berbahasa. Bahasa merupakan identitas dari budaya itu sendiri. Jika generasi muda terus meninggalkan bahasa Jawa, bukan tidak mungkin bahasa ini akan menjadi sesuatu yang asing bagi generasi mendatang. Tidak perlu menunggu generasi mendatang, rasanya saat ini pun bahasa Jawa Kromo sudah menjadi hal yang cukup asing bagi generasi muda. Tradisi dan nilai-nilai yang melekat pada bahasa tersebut juga ikut pudar. Ini adalah salah satu kekhawatiran yang terbesar kita saat ini. Dan ini perlu kita sadari sangat dan perlu kita upayakan pencegahannya. Lalu apa yang harus kita lakukan untuk menyelamatkan semuanya? Pelestarian bahasa Jawa tidak akan berhasil tanpa kesadaran dan partisipasi aktif dari generasi muda seperti kita. Kita perlu menyadari pentingnya menjaga bahasa ini sebagai bagian dari identitas kita. Kita bisa mulai dari hal-hal sederhana seperti berbicara dengan orang tua menggunakan bahasa Kromo, atau mengikuti kegiatan-kegiatan yang memperkenalkan budaya dan bahasa daerah. Sesulit apapun, bahasa Jawa Kromo tidak akan sulit jika kita mau belajar dan membiasakan dalam kehidupan sehari-hari. Saat ini rasanya sudah jarang kita melihat di lingkungan keluarga seorang anak berbicara kepada ayahnya atau ibunya dengan menggunakan bahasa Jawa Kromo. Hal ini perlu dibiasakan untuk menjaga kelestarian bahasa Jawa Kromo yang kita miliki. Dalam era globalisasi ini, yang semakin menguasai dunia kita tidak bisa menghindari perubahan. Tetapi, kita juga tidak bisa melupakan jati diri kita. Bahasa Jawa Kromo adalah salah satu warisan budaya yang harus kita jaga dan lestarikan. Dengan partisipasi aktif kita semua, khususnya anak muda, bahasa Jawa Kromo dapat terus hidup dan berkembang. Dengan adanya kemajuan teknologi, kita dapat memanfaatkannya sebagai kemudahan dalam melestarikan budaya dan bahasa Jawa, seperti penggunaan sosial media, penggunaan internet sebagai sumber belajar, dan masih banyak lagi. Seperti yang pernah dikatakan Pak Denny Wiratmoko, bahwa globalisasi adalah tentang bagaimana cara kita menjadi pemain atau tentang bagaimana kita menjadi korban. Dalam era globalisasi ini, kita harus mampu menjadi pemain. Pemain yang dimaksud adalah kita harus mampu menjadi agen-agen yang memiliki tujuan untuk melestarikan budaya di tengah era globalisasi ini, dan kita tidak boleh kehilangan identitas lokal kita yang mendukung identitas nasional kita. Ada pepatah Jawa mengatakan, kacang ojo lali karo lanjaran. Apa artinya? Artinya, kita sebagai manusia, sebagai orang yang hidup berbangsa dan bernegara di Indonesia, apalagi di Jawa, kita tidak boleh lupa latar belakang kita tidak boleh lupa dari mana kita berasal, kita tidak boleh lupa budaya-budaya kita tidak boleh lupa bahasa kita, bahasa ibu kita. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama lestarikan bahasa Jawa di tengah era globalisasi ini.
Saya mengucapkan banyak terima kasih atas perhatian dari penonton yang sudah memperhatikan video ini dari awal sampai akhir. Semoga dapat menginspirasi kita untuk terus melestarikan budaya dan bahasa yang kita miliki. Salam budaya, lestari budayaku. Sekian video yang dapat saya sampaikan. Apabila banyak kekurangan dalam saya menyampaikan materi, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan apabila banyak kata saya yang menyinggung, saya juga meminta maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.